Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang tetap berserah kepada Tuhan. Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita, ada kondisi-kondisi yang terkadang bagi kita sulit untuk berserah kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau sekian waktu lamanya kita menantikan pertolongan Tuhan, tetapi kita belum melihat pertolongan Tuhan. Itu membuat kita terkadang sulit untuk menantikan dan tetap berserah kepada Tuhan saat situasi yang kita alami sulit dan berat. Tetapi pada faktanya saudara, orang yang tetap bertahan dan tetap berserah kepada Tuhan, orang itulah yang akan mengalami pertolongan. Orang itulah yang akan mengalami campur tangan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu bertahan untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, orang itu akan mengalami masalah yang lebih besar ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, ketika dia mulai lari dari Tuhan. Masalah yang lebih besar akan menimpa kehidupannya. Kita melihat, kita mengingat bagaimana kisah Naomi misalnya. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, dia bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka lari dari situasi yang ada, mereka tidak bertahan. Padahal penduduk yang ada di sana mereka tetap bertahan. Dalam situasi yang sulit, mereka tetap berpikir apa yang bisa dilakukan. Tetapi Naomi dan keluarganya mereka pergi ke Moab. Sesampainya di Moab, saudara, apa yang terjadi? Suami Naomi, yaitu Elimelek, meninggal. Mahlon dan Kilion juga meninggal di Moab. Dan kemudian akhirnya pulanglah Naomi kembali ke Bethlehem. Kenapa saudara? Karena dia dengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan Tuhan telah memberi makan kembali umatnya. Dari peristiwa itu saudara, kita bisa belajar bahwa ketika Naomi dan keluarganya tidak bertahan dalam situasi, tidak berpikir bagaimana jalan keluar atas situasi yang mereka alami, malah mereka lari dari masalah yang sedang terjadi, akhirnya masalah lebih besar yang dia alami. Sedangkan orang-orang yang bertahan di Bethlehem, mereka akhirnya diperhatikan oleh Tuhan. Ya tentu saja mereka bertahan di sana, mereka tidak tinggal diam dengan situasi kelaparan, mereka tidak menyerah dengan situasi kelaparan. Saya percaya penduduk yang ada di Bethlehem pada waktu itu, mereka mulai berpikir, apa yang bisa kami kerjakan? Apa yang bisa kami lakukan untuk keluar dari masalah ini? Apa yang harus kami lakukan?
Ketika mereka mulai berpikir dan bertindak melakukan apa yang mereka bisa lakukan, akhirnya Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati perjuangan mereka dan mengeluarkan mereka dari situasi kelaparan. Sedangkan Naomi yang ada di Moab akhirnya kehilangan semua dan pada akhirnya kembali lagi ke Bethlehem. Saudara, kita perlu belajar bagaimana untuk bertahan. Kita perlu belajar bagaimana untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan kita perlu tahu, jika kita bertahan, apa yang akan kita alami. Jika kita bertahan, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, kita belajar bersama, adalah dari Mazmur pasal 31. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori supaya firman Tuhan jelas bagi saudara. Kita akan gali firman Tuhan dan mari siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau telah menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu,
Sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud mengungkapkan satu kondisi yang begitu memprihatinkan di dalam perjalanan kehidupannya, di mana ada satu kondisi hidupnya dipenuhi dengan duka, hidupnya dipenuhi oleh kesulitan, dipenuhi oleh kesusahan. Dan dia menggambarkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya, saudara, bagaimana orang-orang melihat dia pun menjadi ketakutan karena begitu sulitnya, begitu beratnya situasi yang dia alami. Namun dalam kesulitan tersebut, saudara, kesusahan tersebut, di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku." Artinya apa, saudara? Dalam kesulitan yang dihadapi oleh Daud, dia tetap mengambil sikap dengan berserah kepada Tuhan. Dia tetap mengambil sikap untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun kesulitan yang dia alami, dia tetap memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat mulai ayat 10, saudara, Daud begitu bingungnya terhadap situasi yang dia alami. Daud begitu bingungnya terhadap masalah persoalan yang dia alami. Sampai-sampai semua orang pun bingung melihat masalah yang dia alami. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata di ayat 6, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Di ayat 2 dia berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung." Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian dia berseru dan berdoa kepada Tuhan sebagai bukti dia berserah dan berlindung kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Di ayat 15 dia berkata, "Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku." Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang dia alami begitu sulit dan beratnya, dia tetap mengambil sikap, dia tetap memilih untuk berseru, berserah, dan percaya kepada Tuhan. Jadi bukti dia berserah kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, saudara, dia tetap berdoa sekalipun dia bingung, dan dia tetap percaya sekalipun dia bingung. Adakah dalam kehidupan saudara hari ini masalah yang saudara hadapi begitu berat sehingga saudara sampai-sampai bingung kenapa ini bisa terjadi? Kenapa situasi ini bisa aku alami? Kenapa kesulitan ini menimpa hidupku, persoalan ini, beban ini menimpa kehidupanku? Mungkin hari ini saudara sedang bingung oleh karena masalah
yang sedang saudara alami oleh karena persoalan demi persoalan yang menimpa kehidupan saudara. Namun dalam kebingungan itu, apa yang saudara alami? Apakah saudara seperti yang dalam pendahuluan saya singgung tentang Naomi dan keluarganya? Apakah saudara akan lari dari masalah? Ataukah saudara akan bertahan, mulai berpikir apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kukerjakan? Mulai berpikir bagaimana saudara tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, sekalipun situasi yang saudara alami begitu sulitnya, saudara bingung kenapa ini bisa terjadi. Kalau saudara tidak bertahan dan berserah kepada Tuhan dalam situasi yang saudara alami, maka masalah yang lebih besar sedang menantikan saudara. Tetapi kalau saudara memilih seperti Daud, tetap berserah kepada Tuhan dengan tetap berdoa, dengan tetap percaya kepada Tuhan, tidak ikut-ikutan, sekalipun pada waktu itu orang-orang manusia cenderung menjadi penyembah berhala. Tetapi Daud sekalipun masalahnya berat, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara saat ini, saudara tetap memilih, tetap memutuskan untuk berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena di sanalah, di dalam Tuhanlah, saudara akan mengalami jalan keluar. Saudara akan melihat Tuhan membela, Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Jadi, sikap yang harus kita ambil adalah tetap berserah kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan percaya kepada Dia. Nah, saudara, ketika Daud tetap berseru kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, mulai ayat 6, dia jelaskan apa yang dia alami ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Yang dia simpulkan di ayat 20, dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi orang yang tetap berserah kepada Tuhan, dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan, itu gambaran takut akan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, itu gambaran takut akan Tuhan. Dan Daud menyimpulkan bahwa dia menyaksikan apa yang dia alami, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang dia alami. Apa bentuk kelimpahan kebaikan Tuhan yang dia alami ketika dia tetap berserah kepada Tuhan? Di ayat 6 dia berkata, saudara, yang pertama kita akan belajar ada 3 hal yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, ayat 6 dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan kemudian dia berkata, dia menyaksikan, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Tuhan memberi kebebasan bagi dia terhadap masalah, persoalan, tantangan yang dia hadapi. Tuhan membebaskan dia dari kesulitan yang dia alami. Tuhan membebaskan dia sehingga dia tidak dipermalukan. Saudara, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, dengan berseru, dengan percaya, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kelimpahannya bagi kita dengan memberi kebebasan bagi kita. Tuhan akan membebaskan saudara dari masalah yang sedang menindih kehidupan saudara. Tuhan akan membebaskan saudara dari segala kesulitan yang hari ini sedang saudara alami. Akan tiba waktunya Tuhan akan membebaskan saudara dari kesulitan ekonomi, dari masalah keluarga, dari penyakit saudara. Tuhan pasti akan membebaskan kita ketika kita tetap hidup berserah kepada Tuhan. Orang yang lari dari masalah akan menemukan masalah yang lebih besar, tetapi orang yang bertahan, berserah, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, orang tersebut akan mengalami kebebasan daripada Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu saudara dibebaskan dari masalah yang sedang saudara alami hari ini? Artinya Tuhan akan menyelesaikan masalah persoalan saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari kesulitan ekonomi, kesulitan hidup yang sedang saudara alami saat ini? Saya percaya setiap kita rindu mengalami kebebasan dari kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk mengalami kebebasan daripada Tuhan, tetaplah bertahan.
Jangan lari dari masalah. Orang-orang Israel yang ketika pada zaman Naomi terjadi kelaparan di Bethlehem, saudara. Terjadi kelaparan di Israel. Naomi dan keluarganya, mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Mereka lari dari situasi yang ada. Akhirnya masalah lebih besar terjadi. Tapi orang yang bertahan di sana, saudara, akhirnya diperhatikan oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan dari kelaparan itu. Dibebaskan dari Tuhan dari masalah yang mereka alami. Tuhan pasti akan membebaskan kita, saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan ini, begitu banyak kali Tuhan membebaskan dan membebaskan lagi. Begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa di mana Tuhan mengerjakan pembebasan dalam hidupku. Demikian hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika kita tetap bertahan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan membebaskan setiap kita. Itu yang pertama, saudara. Bagi orang-orang yang berjuang, bagi orang-orang yang tetap bertahan, pertama Tuhan akan mengerjakan pembebasan dalam hidup orang tersebut dari segala tantangan, masalah, persoalan hidup mereka. Dan yang kedua, saudara, mulai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Tuhan pasti akan memperhatikan setiap kita. Dan dikatakan di sini Tuhan menilik sengsaraku. Artinya Dia memperhatikan, Dia tahu segala kesengsaraan saudara. Dia memperhatikan kesesakan jiwaku, kata Daud. Oleh karena beratnya masalah persoalan yang sedang dialami, yang menyesakkan jiwa, Daud berkata ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala kesesakan hidup yang sedang dia alami di dalam kehidupannya. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara. Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini. Jika engkau tetap berseru, jika engkau tetap berserah kepada Tuhan. Mungkin ada saudara berkata seperti orang yang ada di kolam Bethesda, saudara, yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus datang ke sana, firman Allah mencatat bahwa Dia tahu bahwa orang itu sudah ada dalam keadaan itu. Artinya apa? Tuhan perhatikan ternyata, saudara. Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan tawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa katanya, saudara? Tidak ada orang yang menolong aku, Tuhan. Saudara bisa bayangkan kondisi itu. Orang itu tidak ada lagi yang memperhatikan. Tentu saja pasti ada keluarganya. Tetapi keluarganya pun sudah bosan. Sudah 38 tahun, saudara. Keluarga-keluarganya pun sudah bosan untuk menunggui dia, untuk merawat dia, untuk memperhatikan dia. Jadi tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia dalam kesulitan yang dia alami. Mungkin keluarga-keluarga menaruh dia di sana karena bagi mereka orang ini sudah menjadi beban, sehingga dia ditaruh di sana. Dan tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia. Tidak ada lagi orang yang datang dan membesuk dia dan sebagainya. Tetapi firman Allah mencatat, Tuhan tahu bahwa dia sudah ada dalam keadaan itu dan Tuhan tawarkan mujizat bagi dia. Firman Tuhan ini juga berkata, saudara, bahwa dia menilik sengsaraku, kata Daud. Dia memperhatikan kesesakan jiwaku. Hari ini pun dia menilik kesengsaraan saudara. Dia tahu segala sesuatu, saudara. Seperti dia tahu kesulitan, keberatan yang dialami oleh orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda itu. Dia juga tahu segala kesengsaraan saudara. Seperti dia tahu dan menilik segala kesengsaraan Daud dan kesesakan jiwanya di dalam
ayat yang ke-8 ini, saudara, dia juga tahu segala kesesakan, segala kesulitan, segala beban berat yang sedang saudara alami saat ini. Dan dia Allah yang memperhatikan. Sekalipun mungkin saat ini tidak ada orang yang mempedulikan saudara dalam kesesakan saudara, tidak ada orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, tetapi Tuhan, dia tetap memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan tetap mempedulikan segala kesulitan saudara. Dia memperhatikan segala kesesakan yang sedang saudara alami saat ini. Tuhan Allah yang peduli, Tuhan Allah yang memperhatikan, Tuhan Allah yang campur tangan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Dia, tetap berseru kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, dan tetap jalani hidup takut akan Tuhan. Dia pasti akan memperhatikan. Akan tiba waktunya saudara, Dia menyatakan perhatiannya. Akan tiba waktunya dia menyatakan kepeduliannya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Yang kedua saudara, yang dialami oleh Daud ketika dia tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan dalam kesulitan yang membingungkan dia, yang sedang dia alami. Tetapi Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mempedulikan dia. Hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara, apapun situasi yang saudara alami, ketika engkau tetap berseru, berserah, dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan saudara terhadap Daud, ketika dia tetap berserah kepada Tuhan, ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kalimat ini menegaskan tentang Tuhan mengerjakan dan memberikan kemenangan. Sekalipun musuh-musuhnya besar, sekalipun musuh yang harus dia hadapi itu musuh yang sulit untuk dihadapi, tetapi firman Allah ini, Mazmur Daud ini mencatat bahwa ternyata Tuhan tidak menyerahkan nyawanya kepada musuhnya. Artinya Tuhan tidak mengizinkan Daud dikalahkan oleh musuh, malah Tuhan menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Artinya Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada dia terhadap musuh-musuhnya, sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun kesulitan yang dihadapi begitu besar, tetapi dia tidak menyerah, tetapi dia tetap tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menegakkan kakinya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia. Hari ini saudara, ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara terhadap setiap pergumulan saudara. Saudara sedang berjuang untuk melawan masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Dengar saudara, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang untuk menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi saudara. Saudara sedang berjuang untuk memulihkan keadaan usaha saudara, bisnis saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami kemerosotan, Tuhan akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang menghadapi masalah dan kesulitan di dalam kehidupan saudara, Tuhan pasti akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara sedang berjuang menghadapi penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan pasti akan memberi kemenangan dan menyembuhkan saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah kepada Tuhan apapun kondisinya. Tetaplah berseru kepada Tuhan apapun situasi dan keadaannya. Maka saudara akan mengalami campur tangan Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kalau kepada Daud dia beri kemenangan, kepada saya dan saudara pun dia akan beri kemenangan terhadap segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Itu sebabnya tetaplah berserah. Hidup saudara sulit saat ini, hidup saudara berat saat ini, tetap berserah. Karena kesulitan dan keberatan yang sedang saudara alami, saudara akan menang menghadapinya ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan.
yang telah kita renungkan bersama, di mana kita bersama-sama telah belajar dari Mazmur pasal 31 ini, di mana Daud sedang mengalami satu situasi yang sulit, satu situasi yang berat, masalah, persoalan menimpa kehidupannya. Tetapi saudara, dalam semua situasi itu, dia berkata di ayat 6 bahwa dia tetap berserah kepada Tuhan. Di ayat 2 dia berkata bahwa dia tetap berlindung kepada Tuhan. Kemudian di ayat 15 dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dalam semua hal yang dia alami, dia tetap berserah, berlindung, dan percaya kepada Tuhan dalam dia menjalani dan menghadapi semuanya. Lalu kemudian di ayat 20 dia berkata bahwa alangkah limpahnya kebaikannya yang telah disimpan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Artinya apa? Daud menegaskan bahwa dia tetap menjalani hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang dia nyatakan di dalam kehidupan Daud. Dan kita melihat ketika dia tetap berserah, tetap berdoa, berseru, tetap percaya, tetap takut akan Tuhan, maka yang dialami oleh Daud pada akhirnya adalah di ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan membebaskan dia. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya. Dan kemudian ayat 9 yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan memberi dia kemenangan. Hari ini saudara, ketika kita tetap berserah, berseru kepada Tuhan, berdoa, percaya, dan tetap takut akan Tuhan dalam segala kesulitan yang kita alami, maka akan tiba waktunya saudara, bahwa Tuhan Allah yang kita percaya itu akan memberi kebebasan bagi kita, bahwa Tuhan memperhatikan kita, dan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita. Biarlah Tuhan membebaskan saudara dari segala kesulitan, masalah, persoalan yang saudara alami. Biarlah perhatian Tuhan nyata dalam hidup saudara dalam segala kesulitan, masalah, persoalan yang sedang saudara alami. Biarlah Tuhan menegakkan saudara dan memberi kemenangan bagi saudara menghadapi segala masalah, tantangan, persoalan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya terapkan firman Tuhan. Apapun situasi, kondisi kehidupan saudara, tetap percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita ambil sikap berdoa. Saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara tetap berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur kami telah belajar firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu telah mengajari kami bahwa dalam segala situasi kami harus tetap berserah, berseru, dan berdoa kepada Tuhan. Dan kalau itu yang kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami, dalam segala situasi kehidupan kami, firman-Mu menegaskan ya Tuhan, bahwa Engkau akan membebaskan kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau akan memberi kemenangan kepada kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala situasi dan keadaan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, dalam segala situasi yang mereka alami, ajar anak-anak-Mu ini untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan nyatakanlah kiranya campur tangan-Mu, janji-janji-Mu seperti yang Engkau lakukan kepada Daud, di mana Engkau membebaskan, Engkau memperhatikan, dan Engkau memberi kemenangan. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam segala situasi kehidupan mereka, mereka tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan memberi kemenangan terhadap segala pergumulan yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu. Anak-anak-Mu akan menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman-Mu menjadi bagian dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala situasi yang mereka alami. Hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya memberkati dan menjawab doa-doa kami. Namun sebelumnya, jamah setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka berkomitmen terhadap firman-Mu ya Tuhan, menerapkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan
dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong
Tuhan, jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan, jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan, jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan, campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur,
bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.